Cacing tanah makin populer untuk dibudidayakan. Selain metode budidayanya yang sederhana, modal yang diperlukan untuk budidaya cacing tanah relatif kecil namun bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Resiko budidaya cacing tanah juga kecil dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Sehingga, hampir semua orang bisa melakukannya asalkan tekun melakukan pemeliharaan. Dengan modal ratusan ribu saja, sobat bisa mendapatkan hasil keuntungan jutaan selama beberapa bulan budidaya. Cacing tanah dapat dibudidayakan di media tanah ataupun serbuk kayu, dan cukup diberi pakan ampas tahu dan limbah sayuran rumah tangga setiap harinya. Peluang usaha ternak cacing tanah cukup menggiurkan. Hal itu dikarenakan kebutuhan pasar terhadap binatang tersebut cukup tinggi. Mengingat cacing tanah memiliki banyak manfaat, termasuk manfaat kesehatan. Ada beberapa jenis cacing tanah yang bisa sobat budidayakan di rumah. Namun disarankan untuk memilih jenis cacing tanah Lumbricus rubellus. Jenis cacing ini paling unggul untuk dibudidayakan karena memiliki vitalitas yang bagus jika dirawat dengan cara yang baik dan benar. Kelebihan lainnya dari jenis cacing tanah ini adalah dapat menghasilkan telur yang lebih banyak serta casing atau media bekas cacing yang banyak pula. Selain itu sifatnya yang relatif diam dan tidak banyak bergerak sehingga lebih mudah untuk dilakukan penggemukan. Untuk sobat yang ingin mengetahui cara budidaya keing tanah yang tepat, ikuti video tutorial ini secara seksama dan sampai selesai, sehingga sobat bisa memahami dan langsung mempraktekannya. Budidaya cacing tanah sebenarnya sangatlah mudah. Namun untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentu harus paham dan mengetahui caranya dengan baik dan benar agar nantinya usaha budidaya cacing tanah ini bisa berjalan lancar. Untuk kelangsungan hidup cacing tanah, maka dibutuhkan media yang mengandung bahan organik lebih banyak. Bahan organik sendiri bisa sobat dapatkan dengan mudah, yaitu berasal dari pupuk kompos atau pupuk kandang lainnya. Kemudian biarkan pupuk tersebut membusuk, karena cacing sangat menyukai media yang mudah membusuk sebagai sumber makanannya. Setelah media tersedia, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kandang untuk budidaya cacing tanah. Untuk kandangnya, sobat bisa membuat box atau kotak dari kayu. Ukuran yang bisa sobat gunakan misalnya panjang 90 cm, lebar 50 dan tinggi 30 cm, dan jumlahnya bisa sobat sesuaikan dengan luas lahan tempat memelihara cacing tanah tersebut. Isi kotak dengan media hingga mencapai ketinggian sekitar 5-10 cm. Kemudian letakkan wadah tersebut di tempat yang teduh dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung agar media tidak kering atau rusak. Selain itu, karena cacing-cacing juga sangat sensitif dengan cahaya, untuk bahan kandang harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak bisa menembus cahaya, serta lokasinya harus berada di tempat yang mudah untuk diawasi agar selalu terkondisikan. Dalam usaha budidaya apapun, memilih bibit yang unggul adalah suatu hal yang wajib, termasuk bibit cacing tanah. Cacing yang sehat akan memiliki potensi pertumbuhan serta perkembangbiakan yang baik nantinya. Untuk pemula atau peternak dalam skala kecil yang masih tahap awal, sobat bisa mencari bibit dari alam bebas, yaitu seperti di tempat pembuangan kotoran unggas atau tempat lainnya yang disukai cacing tanah. Namun jika sobat ingin budidaya cacing tanah dalam skala besar, sebaiknya membeli bibit untuk indukan dari penyedia bibit yang sudah terpercaya, agar mendapatkan bibit yang benar-benar unggul. Apabila semua persiapan sudah siap, maka selanjutnya sobat bisa langsung menebar bibit cacing tanah pada media atau box. Jangan lupa basahi dulu media tanah dan pastikan pH tanahnya antara 5,5 sampai 7,5. Untuk kapasitasnya, yang ideal dalam setiap kotak adalah sekitar 50-100 ekor cacing. Jadi misalnya sobat ingin membudidaya cacing untuk 10 kotak, maka dibutuhkan sekitar 500-1000 ekor bibit cacing. Pada hari pertama tebar, sobat perlu rutin memantaunya setiap 2 jam sekali. Jika ada cacing yang berusaha keluar dari kotak berarti bisa dipastikan bahwa media tanah di dalamnya belum nyaman atau pas untuk cacing. Masalah ini bisa disebabkan karena kadar pH yang tidak tepat atau suhu yang terlalu panas atau dingin. Jadi tugas sobat adalah mengganti dan menemukan kondisi media sampai benar-benar nyaman untuk cacing. Apabila dalam rentang waktu sekitar 12 jam tidak ada yang keluar dari wadah, berarti media yang sobat buat sudah cocok.
Meskipun cacing merupakan hewan hermaprodit atau memiliki jenis kelamin ganda, akan tetapi cacing tetap tidak bisa membuahi dirinya sendiri tanpa ada perkawinan dari cacing lain. Untuk perkembangbiakan cacing tanah tergolong sangat cepat karena dari satu ekor cacing bisa menjadi 1000 cacing dalam kurun waktu 1 tahun saja, dikarenakan biasanya sepasang cacing yang kawin akan menghasilkan 1 telur, yang kemudian telur tersebut akan menetas dalam waktu 2 minggu dan menjadi sekitar 20 ekor cacing setiap telurnya. Tak bisa dipungkiri, beternak cacing layaknya ternak hewan lain yang juga memerlukan perawatan khusus secara rutin, salah satunya menyangkut soal pemberian pakan. Agar cacing tumbuh normal dan sehat, maka harus dilakukan pemberian pakan secara tepat. Pakan yang paling baik untuk perkembangbiakan cacing tanah adalah pakan berupa kotoran hewan ternak, seperti sapi atau kerbau. Namun, ada beberapa jenis pakan lain yang bisa digunakan, salah satunya adalah kompos sayuran. Selain itu, pastikan bahwa pakan yang diberikan memiliki struktur lunak sehingga cacing mudah untuk mencernanya. Jika ingin lebih mudah, sobat bisa melakukan metode fermentasi untuk membuat pakan cacing menjadi lebih lunak dan gembur. Caranya ialah dengan memanfaatkan larutan fermentasi yang terdiri dari air bercampur EM4 dan tetes tebu. Kemudian dipercikkan pada sisa sayuran atau buah-buahan. Setelah didiamkan selama 1-2 hari, hasil fermentasi dicampur dengan air agar sedikit lembek seperti bubur. Untuk takaran pemberian pakan cacing yaitu menggunakan perbandingan 1:1. Sebagai contoh berat cacing adalah 1 kg, maka sobat harus memberikan pakan 1 kg juga untuk setiap harinya. Dalam usaha ternak cacing tanah, hal lain yang harus sobat lakukan adalah mengganti media ternak, yaitu apabila media sudah berubah menjadi tanah atau kascing. Penggantian media bisa dilakukan setiap 1-2 bulan sekali. Saat cacing bersiap untuk bertelur, maka siapkan media yang sesuai untuk mereka. Media paling bagus untuk digunakan sebagai tempat bertelur cacing adalah campuran jerami, pupuk kandang, dan pupuk kompos kering. Sebaiknya, taruh media bertelur ini ke dalam wadah perkembangbiakan cacing. Saat akan bertelur, cacing akan menuju ke media bertelur untuk meletakkan telur-telurnya di sana. Dengan membuat media khusus bertelur semacam ini, proses pengumpulan telur saat pergantian tanah di dalam wadah bisa dilakukan dengan lebih mudah. Setiap usaha peternakan tentu ada hama atau penyakit yang sering mengganggu, begitupun dalam usaha ternak cacing tanah. Adapun hama yang sering mengganggu cacing biasanya berupa hewan predator, terutama semut. Jadi, sobat harus selalu mengontrol dan mencegah adanya predator di sekitar tempat budidaya. Oleh sebab itu, biasanya peternak menggunakan media perkembangbiakan cacing di atas rak susun yang telah diberi kapur anti serangga untuk menghindari serangan semut-semut tersebut. Apabila budidaya cacing tanah ini sudah sobat lakukan dengan tepat, maka cacing tanah bisa dipanen setiap 6 bulan sekali. Cara pemanenan cacing ini juga terbilang sangat mudah. Untuk memanen cacing, cukup dengan cara memberikan lampu atau sumber cahaya lainnya di permukaan media. Karena cacing sangat sensitif terhadap cahaya, maka dengan begitu cacing akan naik ke permukaan dan berkumpul sehingga memudahkan untuk memanen cacing tersebut. Jika pada saat dipanen masih terdapat telur, maka kita harus mengambilnya dan memindahkannya ke media baru agar telur-telur tersebut bisa menetas kembali. Sementara tanah bekas cacing tadi dikumpulkan dan bisa digunakan lagi sebagai pupuk organik. Potensi usaha ternak cacing tanah cukup besar. Permintaan pasar datang dari kalangan peternak, untuk pertanian, industri kosmetik, perusahaan farmasi, perikanan, hingga untuk komunitas pemancingan ikan. Permintaan cacing yang selalu meningkat dan perkiraan makin tingginya kebutuhan terhadap binatang ini di masa mendatang, bisa menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan.